sangat tipis kawan-kawan. Ya kebayang kawan-kawan, gali sumur buat tenaga kerja asing. Maka kita ingatkan kepada mereka. Dan dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Buruh sudah ada lebih dulu daripada kapital atau uang. Uang baru ada setelah dihasilkan oleh buruh. Dan uang tidak akan ada kalau tidak ada buruh. Karena itu kita harus selalu mengingat betapa pentingnya buruh. Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Sekarang Pak Fahmi Idris. Gimana Pak Fahmi menanggapi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karni yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Semoga saudara-saudara dari Serikat Pekerja bisa mengambil manfaat dengan diterimanya Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Bung Karni, penolakan tenaga kerja asing itu bukan monopoli Indonesia. Pada awal abad 20, Australia menolak secara besar-besaran tenaga kerja asing yang kebetulan datang dari Cina. Sebagaimana kita ketahui di Australia, salah satu partai yang kuat adalah Partai Buruh. Partai Buruh itulah yang mengorganisir penolakan tenaga kerja asing. Dengan berbagai pertimbangan yang tentu berbeda dengan pertimbangan kita di sini. Tapi intinya adalah tenaga kerja asing ditolak. Dan pemerintah menyetujui itu. Akhirnya secara resmi Australia menolak tenaga kerja asing. Bung Karni, di kita pun juga begitu sebetulnya. Kita sangat berhati-hati sekali dengan adanya tenaga kerja asing. Karena kita tahu kesempatan kerja di Indonesia itu masih terbatas sekali. Salah satu cirinya adalah atau tandanya adalah TKI kita berangkat keluar, mencari kesempatan kerja di luar negeri. Karena di dalam negeri kesempatan kerja itu terbatas. Tiba-tiba masuk TKA. Maka berbagai pandangan, khususnya dari sebelah kiri saya ini, itu benar adanya. Artinya, ketika kesempatan kerja kita terbatas, untuk angkatan kerja kita saja terbatas, apalagi kalau ditambah sesaknya kesempatan kerja itu dengan datangnya angkatan kerja dari luar, khususnya angkatan kerja kasar, unskilled dan untrained. Sebetulnya, saudara-saudara sekalian, ini menurut pandangan dan hemat saya, persoalan ini biasa-biasa saja. Kalau ada sikap yang jelas, tegas dari pemerintah. Dan saya berharap, kelak kalaupun akan ditemukan jalan keluarnya, cobalah jangan melibatkan presiden. Seolah-olah kita tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Perkara ini bukan kali pertama terjadi.
kita pernah juga mengalami hal yang serupa pada masa-masa yang lalu. Jadi di mana letak persoalan dari persoalan ini? Dari arus masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Saya lihat beberapa rangkaian persoalannya. Pertama, kita tahu ini dikerjakan dengan istilah turnkey project. Pokoknya barang jadi, saya yang buat, saya serahkan. Tapi ada kewenangan dari pemerintah, khususnya Bappenas dahulu, memeriksa semua ketentuan yang ada di dalam turnkey project itu. Dan salah satu hal yang sudah menjadi titik api adalah masuknya tenaga kerja asing. Mestinya di saat itu pemerintah sudah menetapkan bahwa unsur atau masalah tenaga kerja asing yang dibawa dengan proyek turnkey ini dibatasi. Atau dikenakan berbagai ketentuan yang tidak memungkinkan tenaga kerja kita terhambat kesempatan kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya unsur penanaman modal, kementerian atau kantor penanaman modal itu sudah menetapkan. Ketika dia memeriksa penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, dia sudah mengambil sikap. Bersikap bahwa ini bisa berbahaya dan siogianya atau harusnya ini ditiadakan. Kemudian juga imigrasi, siogianya sejak awal berdasarkan keterangan yang ada juga sudah membatasi di sana. Dan berbagai-bagai faktor lainnya yang menyebabkan tenaga kerja asing itu dengan bebas masuk ke Indonesia. Kita memang membutuhkan investasi. Kita memang membutuhkan proses dan prosedur investasi itu berjalan secara lancar. Tapi kita harus juga seiring dengan itu menyelamatkan kesempatan kerja buat angkatan kerja di Indonesia. Jadi jangan karena kita butuh investasi maka segala hal kita bebaskan. Itu tidak baik. Bung Karni dan saudara-saudara sekalian, biasanya di dunia perburuhan ini ada titik api yang selalu menjadi persoalan besar di Indonesia. Yang pertama PHK, itu jadi titik api yang pertama. Yang kedua tingkat upah. Dan yang ketiga adalah outsourcing. Sekarang ada yang keempat, TKA. TKA merupakan titik api yang kalau tidak diselesaikan dengan bijak, dia akan berkembang dan akan merugikan berbagai pihak. Maka itu Bung Karni, kalau kita tanya, di mana pola penyelesaian masalah ini? Tadi sudah disebut oleh berbagai pihak. Pada tingkat pengawasan yang intensif terhadap TKA tersebut. Jadi seharusnya pemerintah mengorganisir, ada satu tim pengawasan yang terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja, unsur imigrasi, unsur pemerintah daerah, unsur keamanan, dalam hal ini polisi, dan unsur dari kantor penanaman modal. Ini satu pihak, unsur pemerintah. Unsur non-pemerintah adalah serikat buruh, serikat pekerja, yang paling paham betul persoalan TKA ini di daerah-daerah. Dan yang kedua, unsur pengusaha, Kadin atau Apindo. Dan kalau unsur-unsur ini dibentuk menjadi satu tim pengawas yang aktif bekerja, melakukan pemeriksaan pada seluruh pusat-pusat di mana TKA itu berada, dan langsung merumuskan dan langsung mengambil keputusan. Tentu dengan prosedur tertentu, dan keputusan itu harus diumumkan. Jangan berbagai hal yang tadi dilaporkan oleh teman-teman serikat buruh dari Sulawesi Tengah, Konawe, tidak ada langkah penyelesaiannya. Nah, ini tidak baik. Dan memang banyak sekali berbagai-bagai hal
dilakukan atau diusulkan untuk dilakukan tindakan, tapi tidak ada tindakan apapun. Walaupun tadi dijelaskan sudah sekian ratus yang ditindak, yang dideportasi dan sebagainya. Kita tidak tahu itu peristiwa tahun berapa atau limbahan dari tahun berapa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa ini dari aspek kesempatan kerja, para buruh mengalami situasi terancam. Terancam kesempatan kerjanya yang sudah terbatas. Pengangguran sudah masih 5,50%. Sekitar 7 juta lebih kurang. Angka pengangguran. Jadi kalau kita tidak seksama dan bijak mengatasi hal ini, maka angka itu akan naik. Dan sebagaimana kita ketahui, pengangguran adalah unsur kemiskinan. Dan kemiskinan itu unsur ketidaksejahteraan. Dan itu bisa dinilai sebagai kegagalan pemerintah. Jadi menurut saya kita bersama-sama, pandangan dari berbagai pihak yang tajam-tajam tadi, menurut saya itu benar. Kita berpikir karena kita ada. Itu kata René Descartes, cogito ergo sum. Jadi memang masalahnya ada. Ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan diabaikan. Jangan bertindak setengah-setengah. Segera lakukan. Follow up dari Perpres ini akan dikeluarkan Permen atau Kepmen dan sebagainya. Sebelum itu keluar, tindakan sudah bisa dilakukan. Jadi menurut saya, teman-teman dari Serikat Pekerja, para presiden ini ambil inisiatif. Membentuk tim pengawasan. Dan pemerintah juga ambil inisiatif membentuk tim pengawasan itu. Dan ini dibiayai oleh pemerintah, oleh anggaran pemerintah. Karena hanya dengan cara itu kita bisa meredam, menekan gejolak negatif dari keberadaan tenaga kerja asing. Tadi diceritakan oleh teman-teman Serikat Pekerja dari Konawe, dari Sulawesi Tengah. Itu sesuatu yang memprihatinkan sekali. Bahwa justru kesempatan kerja pada level buruh kasar sudah diambil alih oleh mereka. Sehingga semakin kecillah kesempatan kerja yang ada, yang bisa dikerjakan oleh angkatan kerja kita. Tidak benar kalau dikatakan kita tidak memiliki tukang las yang cukup. Tidak benar. Saya bisa bantah itu dengan bukti kita mempunyai lembaga pelatihan tukang las. Seperti dikatakan tadi oleh saudara Meing, bahkan kita sudah mampu mengelas di bawah laut. Mampu kita. Masalah sekitar 3-6 bulan untuk melatihnya. Atau dengan kata lain, sejak sekarang kita meminta lembaga itu untuk meningkatkan jumlah para pengelas yang profesional. Dan itu sangat mungkin sekali. Jadi tidak ada masalah atau tidak benar dikatakan bahwa angkatan kerja kita, buruh kita tidak kompeten. Kalau tidak dilatih tentu saja tidak kompeten. Mereka pun juga banyak yang tidak kompeten. Mereka masuk, mereka bekerja karena berbagai-bagai pertimbangan. Tadi dikatakan mereka sangat jumawa, sangat sombong. Karena mereka tahu, mereka datang kemari karena dianggap Indonesia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun. Indonesia dianggap negara miskin. Jadi kesombongan mereka karena ada data itu. Dan mereka tidak pernah terbantahkan keberadaannya di tempat-tempat kerja di mana mereka berada. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudara dari Serikat Buruh, ambillah sikap. Bukan demo, saya setuju itu. Demo sekali-sekali boleh. Dalam hal ini bukan demo yang kita butuhkan. Kesepakatan kerja dari unsur sebelah kiri saya, unsur sebelah kanan saya. Coba saudara-saudara berkumpul, tentukan sikap, melakukan pengawasan. Kemudian pemerintah segera mungkinlah bentuk juga tim pengawasan dan digabung antara unsur pemerintah,
dengan unsur non-pemerintah, serikat buruh dan Kadin atau Apindo. Hanya dengan cara ini kita bisa menekan problematik yang ada dengan masuknya TKA ke Indonesia. Kalau tidak, akan repot. Pansus sudah diambil inisiatif oleh saudara Fadli dan teman-teman. Dan kemungkinan kalau saya lihat bisa jadi. Walaupun saya tidak melihat hal itu terlalu penting dibanding dengan pengawasan. Jadi solusinya adalah pengawasan yang terorganisir, yang tersistematisir, yang dibiayai oleh pemerintah, dan itu merupakan gabungan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.